إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Sahabat muslim dan muslimah, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara ayat di dalam Al-Qur'an yang sangat layak untuk direnungi, yang senantiasa menjadi pengingat diri kita. Karena kala kita mungkin suatu ketika mengalami berbagai persoalan yang menyebabkan diri kita terkendala dari kebenaran, yang menyebabkan diri kita terjerembab dalam kesalahan. Manusia yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa berhadapan dengan godaan-godaan setan dan berhadapan dengan gelombang godaan yang datang dari hawa nafsunya sendiri. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita di antaranya dalam firman Allah ini, yaitu ayat ke-16 dari surat Al-Maidah. Di mana ayat ini seringkali disampaikan oleh para ulama ketika membahas tentang hidayah. Artinya ayat ini masuk salah satu bagian, satu sisi bagian dari pembahasan tentang hidayah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberikan hidayah dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an, dengan Islam, dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, lalu mengeluarkan mereka dengan jamak dari kegelapan yang ada menuju kehidupan yang terang benderang. Wa yahdihim ila shirathim mustaqim, kemudian menunjukkan mereka jalan menuju jalan yang lurus. Ini firman Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dalam ayat yang ke-16 dari surah Al-Maidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yahdi bihi, mengacu kepada firman sebelumnya, dengannya ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab Allah yang jelas. Kemudian Allah memberikan hidayah dengan kitab Allah tadi, memberikan hidayah dengan cahaya kebenaran tadi. Yahdi bihillah marittaba'a ridwanahu, siapapun yang mencari keridhoannya, subulas salam, menuju jalan-jalan keselamatan, sampai kepada akhir ayat. Sahabat muslim dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah tegaskan di sini yahdi bihi, yahdi bihillah marittaba'a ridwanahu. Allah akan memberikan hidayah dengannya. Para ulama sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam tafsirnya,
menjelaskan bahwa bi di sini dengan di sini dalam bahasa Arab disebut dengan ba as-sababiyah. Ba dengan yang menunjukkan faktor penyebab. Ba as-sababiyah. Yahdi bihi dengannya itu menunjukkan sebab musabab. Kenapa demikian? Karena Allah berbicara kepada kita tentang petunjuk Al-Quran, petunjuk kebenaran. Dan petunjuk kebenaran itu Allah yang menurunkan, ya, kepada para rasulnya, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa maksud di hadis ayat, maksudkan di dalam ayat ini adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yahdi bihi. Ya, jadi dengan sebab Al-Quran yang Allah turunkan ini, Allah memberikan hidayah pada seterusnya sampai kepada akhir. Dan bi as-sababiyah ini kata beliau memiliki dua indikasi makna. Sekali lagi memiliki berapa? Dua indikasi makna. Yang pertama menunjukkan hidayatu dilalatin wa bayan. Menunjukkan hidayah bayan itu artinya tersingkapnya kebenaran. Al-Quran berisi penjelasan tentang kebenaran, mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang kafir, mana yang Islam, ya, mana yang merupakan tauhid, mana yang merupakan kemusyrikan. Itu semuanya bayan. Dilalah artinya petunjuk. Ketika bi di sini memiliki makna menunjukkan bayan dan dilalah, penjelasan dan petunjuk, maka bi di sini, ya, diistilahkan dengan bi ad-dilalah. Bi yang memiliki arti dilalah, yang mengarah kepada jenis hidayah Allah yang disebut dengan hidayatul bayan. Petunjuk Allah yang disebut apa? Hidayatul bayan, hidayah yang berupa tersingkapnya kebenaran. Jadi artinya apa? Artinya ketika orang mau mempelajari kebenaran, Allah sudah menurunkan ini, ya, sudah menurunkan majmu'ul ma'lumat, kumpulan dari segala bentuk maklumat yang tidak kurang sedikit pun. Siapapun yang mempelajarinya akan mendapatkan seluruh kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Siapa yang mengetahui sebagian di antaranya, maka dia berilmu dengan sebagian petunjuk tadi. Orang yang tidak mengetahui sebagian yang lain, berarti dia tersesat pada sebagian yang lain. Ini hidayatul bayan. Dan beliau juga mengatakan bahwa bi di sini bisa merupakan bit taufiq. Ya. Bit taufiq. Nah, bit taufiq ini artinya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan hidayah tersebut, dia akan diberkati oleh Allah. Diberikan kemampuan oleh Allah bukan saja untuk mengetahui kebenaran, tapi juga mengamalkan kebenaran dan mempertahankannya sampai dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ketika bi itu memiliki makna yang pertama, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilalah dari Allah Subhanahu wa taala, bayan, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini merupakan kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bisa membukakan ilmu pada siapapun, ya, dan menutup ilmu itu pada siapapun. Sekali lagi ya, kalau bi di sini dengan Al-Qur'an di sini artinya hidayatul bayan, maka ini mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan ada orang tinggal di tempat yang sama, belajar dari guru yang sama, tapi yang A mendapatkan ilmunya, si B nggak mendapatkan ilmu. Ya, jadi semua itu adalah mutlakul hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu arti yang pertama, hidayatul bayan. Oh, saya bisa mengetahui semua ini karena saya belajar di pesantren. Itu hanya wasilah. Karena banyak orang yang belajar di pesantren nggak mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Dan ada orang yang nggak belajar di pesantren mendapatkan lebih banyak dari yang kamu dapatkan. Ya, sekali lagi itu kalau bi yang dimaksud di sini adalah bi dilalah, ya, berupa petunjuk atau dibukanya petunjuk tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau bi di sini adalah bi taufik, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya di sini adalah kembali kepada perbuatan manusia. Jadi bittibahi, dengan mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut, maka Allah akan memberikan taufik. Ya. Jadi kalau yang pertama itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di sini mengajak kita untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara singkat sederhananya, bagi yang mungkin masih bingung untuk memahaminya, ya. Yahdi bihillah, Allah akan memberikan hidayah dengan Al-Qur'an. Bisa maksudnya Allah akan memberikan ilmunya kepada siapapun yang Allah kehendaki dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, ada yang tidak dapat sama sekali, ya. Itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa juga maksudnya yahdi bihillah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan taufik kepada siapapun, ya, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi siapapun yang memang bersungguh-sungguh untuk mengikuti. Yahdi bihillah liman taba'a ridwanahu subul. Jadi ini pintu pertama dari pemahaman ayat ini. Sekali lagi, Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran, dengan kehendaknya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, sekali lagi, biarpun orang tersebut misalnya bagi orang lain, orang yang tidak mungkin mendapatkan ilmu dari Allah, tapi kalau Allah menghendaki, itu akan turun kepada. Ya. Kemudian dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik, tapi bagi mereka yang betul-betul mempelajari dan mengambil hidayah dari Al-Quran tadi, bukan sekedar dibaca, tapi untuk dipelajari dan kemudian diikuti ajarannya. Disitulah hidayah taufik akan datang. Sekali lagi, ini pintu pertama. Tetapi pintu pertama ini nggak selesai di situ saja. Akan ada pintu yang kedua. Hidayah penjelasan ilmu dari Allah. Taufik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang paling berhak menerimanya? Kepada siapa dua jenis hidayah ini akan masuk sebenar-benar? Maka itu dijelaskan pada potongan berikutnya. Man di sini dalam bahasa Arab sebagai objek pertama. Ya. Jadi yahdi, kata menghidayah itu punya dua objek. Sama dengan memberi. Saya memberi kamu uang. Kamu objek pertama, uang objek kedua, gitu kan? Nah, dalam bahasa Indonesia kan ada juga kata kerja yang membutuhkan dua objek. Saya memberi kamu uang. Kamu objek pertama, uang objek kedua. Begitu juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Objek pertama inilah nailul hidayah yang akan menerima hidayah tadi. Hidayah berupa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dari apa yang diusahakan seseorang dengan mengikuti petunjuk tadi. Siapa dia? Manit taba'a ridwana. Orang yang senantiasa mengikuti, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian di antara kita bertanya, kalau orang sudah dapat hidayah pertama, hidayah kedua, kan itu berarti sudah lengkap. Betapa harus ada syarat orang yang mengikuti keridhaannya. Ya. Sudah dapat ilmu, dia mau mengikuti ilmunya tadi, menjalankannya, lalu dia dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sudah selesai? Kenapa harus dikatakan manit taba'a ridwana? Karena orang yang sudah mengenali kebenaran, orang yang sudah mengamalkan, ya, sepanjang hidupnya atau di sebagian perjalanan hidupnya, itu bukanlah mutlaqul hidayah. Itu bukanlah segala-galanya dalam hidayah. Ya, kita sering membahas. Ada saya katakan ayat ini membahas salah satu di antara sisi saja dari pembahasan tentang hidayah. Ya, kita sering membahas, ya, berkali-kali kita sampaikan, ya, orang yang mengamalkan kebaikan, taat dan sebagainya sampai di penghujung hidupnya. Lalu kemudian dia mengamalkan kejelekan, mati sebagai ahli maksiat, bukan masuk surga tapi masuk neraka. Ini berarti orang ini meskipun dia sudah mengenal kebenaran, lalu dia berniat ngamalkan dong, pasti, ya,
Karena dia melaksanakan sholat, dia berhaji, dia berzakat, bahkan dia melakukan sholat malam, hafal Quran. Karena dia punya keinginan untuk ngikutin. Tapi apakah dengan keinginan tadi dan dengan ilmu yang sudah Allah berikan kepadanya, dia akan mendapatkan jaminan bahwa dia akan mendapatkan hidayah tersebut sebagai penutup hidupnya. Penutup hidupnya. Apakah dia akan khatama bila ilaha illallah? Habisi hidupnya dengan la ilaha illallah, menutup hidupnya dengan amal saleh? Belum tentu. Makanya ditentukan sesudahnya Allah akan memberikan hidayah tersebut dengan sebenar-benarnya kepada siapa? Bagi yang mengikuti keriduannya, bagi yang mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Imam At-Tabari, "Hirsun wa ijtihadin", melakukan itu dengan semangat dan dengan hasrat yang meledak-ledak. Nah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ini secara sederhana saja saya jelaskan, menjelaskan bahwa mengikuti keriduan tadi itu ada 3 tahapan. Mengikuti keriduannya tadi ada 3 tahapan. Yang pertama, talabul mardatillah. Ini pembahasannya panjang dan nggak akan saya tuntaskan seluruh pembahasan pada hal yang pertama ini. Ya. Tapi akan kita jelaskan secara singkat dengan beberapa contoh saja supaya kita paham. Yang pertama, talabul mardatillah. Orang tersebut memang sepanjang hidupnya mencari keridhaan Allah. Sepanjang hidupnya. Talabul mardatillah. Dan ini merupakan ramzun min rumuzis salihin. Salah satu di antara tanda orang-orang saleh, ramzun min rumuzi auliyaillah, salah satu di antara tanda wali-wali Allah. Sepanjang hidup dia mencari keridhaan Allah. Ya, itu yang pertama. Jadi mencari dimanapun keridhaan Allah di setiap sisi kehidupan, di setiap amalannya, di setiap niatnya dia berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqamah ala taatillah. Ini yang disebut oleh Imam Tabari dengan hirs dan ijtihad. Betul-betul dengan semangat, betul-betul dengan hasrat yang kuat, yang meledak-ledak. Itu untuk istiqamah ala taatillah. Mencari keridhaan Allah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua ini bergandengan. Karena orang itu hanya bisa istiqamah kalau niatnya mencari ridha Allah. Dan orang ketika mencari ridha Allah, ya, niat nyari ridha Allahnya itu juga nggak akan terus menerus ada dalam dirinya kalau dia tidak istiqamah ala ta'adil. Bisa paham sini? Jadi orang, ya, tidak bisa istiqamah untuk di atas kebaikan, selalu taat, ya. Walaupun dia berbuat salah, dia segera bertobat. Panjang hidupnya. Kalau tujuan hidup bukan mencari ridha Allah. Tapi kebalikannya juga begitu. Saya mencari ridha Allah. Orang bisa suatu saat ikhlas, tapi bisa nggak di saat yang lain dia nggak ikhlas? Di satu saat dia mencari ridha Allah, di saat yang lain dia nggak nyari ridha Allah, bisa nggak? Mencari ridha Allah itu juga hanya bisa terus-menerus dimiliki seseorang kalau dia berusaha untuk istiqomah ala. Jadi artinya jangan niat mencari ridha Allah itu dijadikan senjata satu-satunya. Yang penting cari ridha Allah, yang penting ikhlas. Ya, sholat diabaikan, yang wajib ditinggalkan, yang penting niatnya soleh. Jika kalau kita niatnya bersih, akhir hidup kita pasti akan diberikan petunjuk oleh Allah. Ada nggak orang yang berpemahaman gitu? Ya, yang penting kita ikhlas, ya, biar amalannya sedikit nggak apa-apa. Lu masalahnya, ikhlasnya itu, ridhonya itu nggak akan tumbuh berkembang kalau kita nggak taat kepada Allah. Kita akan harus memulai dengan taat, menyicil kebaikan. Kalau belum mampu melakukan semuanya, dicicil sedikit demi sedikit dulu. Bertambah dan bertambah, baru kita bisa mendapatkan keinginan untuk selalu mencari keridhaan Allah tadi. Ya. Tapi begitu juga. Ketaatan kita, istiqomahnya kita hanya bisa terus-menerus kalau kita selalu ingatin otak kita. Ingat, yang kamu cari adalah ridho. Kalau nggak banyak-banyak diingetin, kita akan lupa. Kita akan lalai, dan ketika kita lalai, maka istiqomah kita pun akan bergeser. La haula wala quwata illa billah.
Jadi dua hal tadi ya. Yang pertama mencari ridha Allah, kedua istiqomah di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga ayyan dunyal khaira, kata beliau, meniatkan kebaikan. Nah, mencari ridha Allah, istiqomah, kemudian meniatkan kebaikan. Niat baik itu adalah hal yang penting. Jadi harus ingat, mencari ridha Allah itu sesuatu, meniatkan kebaikan itu sesuatu yang baik. Ketika seseorang mengamalkan suatu amalan, bisa jadi amalan tadi punya banyak sekali kebaikan. Untuk bisa mengeker apakah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dilihat. Apakah hati kita menginginkan sebagian, minimal sebagian dari kebaikan-kebaikan tadi, atau tidak sama sekali. Ya. Kalau kita menginginkan sebagian di antara kebaikan-kebaikan tadi, berarti kita masih menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pembahasannya panjang ini. Misalnya zikir, manfaatnya ini ya. Setiap orang yang mengamalkan satu amalan, dia setidaknya menginginkan satu kebaikan. Saya berikan satu contohnya biar agak gampang ya. Contohnya orang mengajarkan ilmu. Orang mengajarkan ilmu itu kan bisa mendapatkan banyak kebaikan. Pertama pahala, ya. Mengajarkan ilmu. Sekadar mengajarkan ilmu itu sudah dapat pahala. Ya kan? Nah, kemudian balighu anni walau ayah ya. Sampaikan walau satu ayat dia dapat pahala. Pahala yang lain adalah ketika orang tersebut mengetahui kebenaran. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Terbuka ilmu pada diri orang tersebut itu menjadi pahala bagi. Lalu orang itu mengamalkan ilmunya, dapat gak kita pahalanya? Kalau kita ikhlas, lalu orang itu mengajarkan orang lain, dapat lagi gak? Dan seterusnya. Ya, jadi konteks seperti itu. Bahkan sebagian di antara ulama mengatakan orang yang mengajarkan ilmu, dia nggak sadar bahwa dia mengajarkan ayat Allah, ya. Dia telah menyampaikan ayat Allah walaupun satu. Dia nggak nyadar ya, bahwa dia sedang mengajak orangnya dari nggak tahu menjadi tahu, membimbing orang dari mengamalkan satu. Yang dia pikirkan hanya, saya kalau nggak ngajar saya maksiat. Ya? Saya kalau nggak ngajar, nggak banyak ngajar, saya bisa lalai. Saya bisa ikut teman-teman saya bisa maksiat. Biasanya mungkin ini dialami oleh teman-teman kita di sana yang belajar di pesantren. Jadi mengajar bagi dia ini merupakan jalan supaya dia bisa tetap di lingkungan yang baik. Niatnya itu, dia nggak mikirin yang lain. Ini berarti dia sudah mencari jalan dengan jalan kebaikan tadi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak ada karena manfaat-manfaat yang lain. Karena bagi dia sadar dia bisa bertahan dalam lingkungan orang-orang yang soleh agar dia tidak terperosok dengan dia mengajarkan ilmu. Itu bagi dia, ya. Dia udah mikirkan lagi tuh orang lain, ya. Nanti dengan ilmunya akan mengamalkan ini dia dapat pahala, agak dia pikirkan sama dia. La haula wala quwata illa billah. Ya. Semata-mata dia ingin mendapatkan kebaikan darinya, maka dia sudah di atas jalan. Maka kalau semakin banyak keinginan kebaikan yang dimiliki seseorang, berarti semakin banyak yang diharapkan dari keridhaan Allah. Singkat di situ saja kita jelaskan panjang lebar. Nah, ikhwas sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di sini bahwa orang-orang yang bisa mendapatkan hidayah Allah dengan segala macam hidayah tadi, sekali lagi syaratnya adalah orang yang betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mencari keridhaan Allah ini secara singkat saja adalah merupakan pekerjaan orang-orang yang mereka itu ingin menjadi orang-orang yang amanu wa amilus shalihat. Karena Al-Quran dipenuhi dengan berbagai macam ungkapan yang menunjukkan bahwa orang-orang saleh itu selalu dia bertabuna fadlan min rabbihim wa ridwana. Di antaranya siapa sih? Ya para sahabat. Wa Rasulullah itu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahamah bainahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwan. Jadi Nabi Muhammad bersama orang-orang yang bersamanya, siapa mereka? Itu para sahabat. Mereka keras terhadap orang-orang kafir. Mereka saling berkasih sayang dengan sesama kaum muslim. Dan mereka itu setiap hari kerjanya ruku dan sujud.
dengan ruku dan sujud itu apa yang mereka cari? Ya betabuna fadlan minallahi wa ridwan. Mereka mencari keutamaan dan keridhaan dari Allah. Dan kata ya betabuna fadlan minallahi wa ridwan itu ada dalam banyak sekali ayat, bukan ayat ini saja. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya memang orang-orang yang aman wa amilus shalihat, yang beriman dan beramal saleh itu memang selalu mengejar keridhaan Allah. Ya betabuna fadlan minallahi. Sehingga ketika mereka sudah bisa mendapatkan dan mencapai apa yang mereka kerjakan tadi, Allah menggelarinya mereka juga dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Siapa di antara mereka yang mendapatkan sama? Ya, kalangan para sahabat minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kalangan muhajirin dan kalangan ansar serta siapapun yang mengikuti mereka dengan kebaikan, itu mereka akan diberikan oleh Allah. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini para ulama menjelaskan, kalau kalangan muhajirin dan ansar itu sudah mutlak, mereka pasti meridai Allah dan Allah ridho kepada mereka. Tapi yang sesudah mereka itu diberikan syarat, tabauhum bil ihsan, yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Persoalannya kita sudah mengikuti mereka dengan kebaikan atau belum? Apakah kita sudah bisa mendapatkan radhiyallahu anhum wa radu anhu? Makanya selain para sahabat kita nggak menyebutkan radhiyallahu anhu. Ya, ini dalam bentuk ta'addub yang yang dikekalkan, yang dilestarikan oleh para ulama. Kenapa kalau kita menyebut nama sahabat radhiyallahu anhu? Karena para sahabat dari kalangan muhajir dan ansar mereka sudah pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang sesudah mereka hanya orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan baru diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun makna daripada ridha secara umum kalau kita baca kitab tafsir selalu dijelaskan ar-ridha itu as-sahab. Yang namanya ridha itu kan lawan kata dari sahab. Sahab itu dongkol, mantel, marah di dalam hati, artinya sahab dalam bahasa Arab. Lawan katanya adalah ridha. Tapi sebagian di antara para ulama memberikan penjelasan annal murad bir ridha. Yang dimaksudkan dengan ridha di sini adalah al-qabul ma'al madhi wa thana. Menerima dengan apa? Dengan memuji dan menyanjung. Ini yang disebut orang itu ridha dalam bahasa Arab. Menerima dengan memuji dan menyanjung. Ada orang memuji dan menyanjung sesuatu, bagus sih, bagus. Oh nggak ada, bagus. Ini berarti dia belum ridho. Katanya bagus sih, memang sih bagus. Tapi nggak dulu deh. Ada juga yang terima sama dia, diambil sama dia, bagus ya. Sebenarnya sih nggak bagus. Ya, sebenarnya saya kurang salah, tapi ya gimana lagi. Yang satu menerima tapi tidak memuji dan menyanjung. Yang sana memuji dan menyanjungnya tapi nggak terima. Nah, ridho itu gabungan dari keduanya. Paham di sini ya? Ini pendalaman makna pada sebagian penjelasan para ulama. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan ridho dalam makna yang sesungguhnya seperti itu. Kalau kita misalnya, kan kita sering belajar, ya, raditu billahi rabb wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Ridha itu kita menerima kemudian memuji dan menyanjung. Ada orang menerima Islam, ya, tapi kok diberitahukan kepadanya syariat Islam bawaannya mantel aja. Ini nggak boleh haram, ini haram. Ya memang haram. Ya, dalam hadis dikatakan haram, dalam ayat dikatakan haram. Dikit haram. Ya. Dia menerima Islam, tapi sering nggak ridho dengan ajaran Islam. Jadi kalau Islam jangan fanatik amat, ya. Sesekali lah, ya. Dosa-dosa dikit nggak apa-apa lah. Ini dia menerima Islam, tapi belum apa? Belum menyanjung dan memuji Islam di setiap tempat. Lebih banyak nggak senangnya sama Islam. Ada nggak orang yang ngaku Islam tapi lebih banyak nggak senangnya syariat Islam daripada senangnya? Ada nggak? Ngakunya Islam, dari lahir Islam, bapak ibunya Islam. Tapi kalau
dibelejetin satu persatu ajaran-ajaran Islam itu, lebih banyak dia yang nggak demennya daripada yang demen. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, begitu juga melihat orang-orang yang ngamalkan Islam, lebih banyak dia nggak senangnya daripada senangnya. Ada sholat saja sih salah, ini Islam terlalu Islam. Islam itu Gimana? Iya. Islam itu bukan Arab, itulah ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya. Nah, Islam itu bukan Arab, ya. Dan setiap yang dari Arab itu Islam memang benar sih, ya. Tapi kadang-kadang yang dia maksud adalah syariat, ya. Syariat yang mudah ada ketetapannya di dalam kitab Allah dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena dulu banyak di antara kita yang belum mengamalkan, baru sekarang mengamalkannya, lalu dia katakan ini Islam Arab, ya. Ini bukan Islam. Islam Nusantara. Islam Nusantara, ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi konteks seperti itu sekali lagi menunjukkan kadang-kadang orang menerima Islam tapi nggak senang. Kadang-kadang senang tapi nggak menerima. Ridho itu menggabungkan keduanya. La haula wala quwata illa billah. Kita kembali kepada persoalan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam. Allah akan memberikan hidayahnya baik berupa penjelasan kebenaran taufiknya kepada orang-orang yang senantiasa mencari keridhaan Allah. Dengan gambaran yang sudah dijelaskan oleh di antaranya Ibnu Katsir dalam orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baru dia akan mendapatkan hidayah kebenaran tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu nilainya sangat mahal. Nah, sebelum kita jelaskan ini, kita akan bacakan dulu penggalan berikutnya. Ya, jadi kata di sini ya. Nah, kenapa kita katakan bahwa mencari keridhaan Allah itu sesuatu yang sangat mahal? Penjelasannya yang kita tunda. Nah, kita akan jelaskan dulu di sini. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam. Orang yang betul-betul mencari keridhaan Allah akan ditunjukkan oleh Allah jalan yang disebut dengan subulal salam, jalan-jalan keselamatan. Subulal salam, arti kata assalam di sini secara ringkas saja. Para ulama sebagian mengatakan yang dimaksudkan dengan salam di sini adalah arti lain dari Islam. Di antara Islam wassalam. Islam itu adalah Islam. Jadi jalan-jalan Islam. Ada yang mengatakan assalam wa ismun min asma'illah. Salah satu di antara nama Allah. Assalamul mu'min. Ya. Allah itu assalam. Berarti jalan subulus salam, jalan-jalan assalam adalah jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya assalam itu adalah jalan-jalan yang menyelamatkan manusia dari kesesatan, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, dari kekafiran. Itulah jalan-jalan. Lalu kenapa disebutkan di sini jalan-jalan keselamatan? Bukan jalan keselamatan. Seperti juga dalam firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad di jalan kami akan kami tunjukkan dia jalan-jalan kami. Kenapa tidak satu jalan saja? Bukankah Islam itu satu? Dipertanyakan oleh sebagian di antara kita. Pernah kita jelaskan, tapi kita akan ulangi di sini. Jadi subulal salam, sebagian ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan subul di sini adalah syariat. Karena syariat Islam itu banyak, tapi Islam itu satu. Jadi ketika Allah mempertentangkan antara Islam dengan tidak Islam, maka Islam dijadikan satu. Ya. Islam dijadikan satu, yaitu sabilul muttaqin, jalan orang-orang yang bertakwa. Sabilul mu'minin, jalan orang-orang yang beriman, itu satu. Ketika Allah mempertentangkan dengan dengan kekafiran, antara Islam dengan kekafiran. Islam itu satu, kekafiran banyak. Tauhid itu satu, kemusyrikan banyak. Tetapi ketika orang sudah di dalam Islam, maka jalan ke jalan keselamatan itu banyak, karena syariat Islam itu banyak. Akan disebutkan di sini orang yang mencari keridhaan Allah akan Allah berikan dia jalan-jalan keselamatan. Ya, sebagai contoh saja,
diberikan dia itu jalan untuk bisa sholat, diberikan dia jalan untuk bisa menunaikan zakat, diberikan dia jalan untuk bisa berhaji, diberikan dia jalan untuk bisa berinfak, bisa bilillah. Jalannya mana? Semua itu jalan-jalan keselamatan. Ya, karena ada orang selamat di sebagian jalan, tidak selamat di jalan, ya. Dan ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwa jalan menuju Islam itu banyak. Ya. Jadi orang masuk Islam gara-gara dia enggak sengaja masuk ke dalam masjid. Ada orang enggak sengaja masuk ke dalam masjid, terperangkap dia lalu dia nanya-nanya masuk Islam. Ada orang yang masuk Islam gara-gara dia membaca Al-Quran yang ketinggalan di kamarnya. Betul nggak? Ada yang lewat dialog, ya. Ada yang karena dia mendapatkan banyak cobaan, lalu dia mencoba berbagai macam cara yang ada dalam berbagai macam agama, lalu dia dapatkan di dalam Islam. Banyak caranya, banyak. Dan semua itu adalah subul salam. Baik orang yang berada di luar Islam maupun di dalam Islam, jalan-jalan keselamatan itu beda-beda. Yang di luar Islam bisa masuk Islam, jalan-jalan keselamatannya banyak. Tapi semua yang Allah berikan petunjuk adalah dia yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya bersih, orang yang cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika orang ada di dalam Islam, ketika ada di dalam Islam, orang ada yang mendapatkan jalan yang benar, ada yang mendapatkan jalan yang salah. Sama-sama sholat, tapi yang satu ala sunnah, yang satu ala bid'ah. Satunya berdasarkan sunnah, yang satunya berdasarkan bid'ah. Bisa. Sama-sama berzikir, yang satu berzikir dengan sunnah Nabi SAW, yang satu berzikir dengan bid'ah. Bisa nggak? Bisa. Sekali lagi, Allah akan memberikan petunjuk kepada orang mencari keridhaan. Subul salam menuju jalan-jalan keselamatan. Kita bacakan dulu sesudahnya sebelum kita masuk pada penjelasan ridwanahu seperti yang saya sebutkan tadi. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idznih. Di sini intinya, ya. Kemudian Allah akan mengeluarkan mereka dari zulumat, dari berbagai macam kegelapan. Bi'idznihi, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan petunjuk menuju jalan-jalan keselamatan, ya. Dengan orang tersebut mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa disebutkan di sini wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur? Allah keluarkan mereka itu dari kegelapan-kegelapan. Dan kenapa kemudian setelah itu orang mengatakan wa yahdihim ila siratal mustaqim? Kemudian Allah menunjukkan dia kepada jalan yang lurus. Nah, ikhlas kafidin, pertama kita akan jelaskan dulu di sini. Zulumat, kegelapan itu macam-macam. Jadi para ulama mengatakan zulumat itu ada zulumatul kufri, kegelapan kekafiran. Zulumatul syirki, kegelapan kemusyrikan. Ya. Zulumatul bid'ah termasuk kegelapan bid'ah. Zulumatul isyan, kegelapan kemaksiatan. Zulumatul syak, kegelapan rasa ragu-ragu, bimbang. Zulumatul nifaq, kegelapan kemunafikan. Jadi kegelapan itu banyak macamnya. Kemusyrikan punya sisi-sisi kegelapannya, kekafiran juga begitu, kemunafikan juga, maksiat juga. Persoalannya ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam, orang yang sudah masuk Islam dia mengenal tauhid, mengenal sunnah, lalu dia mengamalkan ibadah, ya, berbagai macam ibadah setiap harinya. Apakah yang namanya zulumat itu gak ada lagi? Tidak, zulumat tetap. Jadi kemusyrikan itu tetap memiliki zulumat, kekafiran memiliki zulumat, dan zulumat itu selalu bergentayangan di sekeliling kita. Sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Orang dari yang paling kecil saja kemaksiatan. Orang sudah meninggalkan banyak kemaksiatan. Apakah selesai? Enggak. Sama seperti orang yang merasakan narkoba, sudah berhenti dari narkoba. Efek dari narkoba tersebut hilang 100%. Efeknya tidak hilang 100%. Dan dia masih memiliki potensi untuk kembali melakukan perbuatan. Begitu juga orang yang meninggalkan berbagai macam maksiat.
Dia masih punya potensi. Endapan memori berbuat kejelekan itu masih ada di sini. Maaf ya, kalau saya sedikit vulgar, enaknya berbuat ini, enaknya berbuat itu, enaknya duit haram, enaknya itu. Orang meninggalkan yang haram-haram lalu dia bekerja keras. Saya enak kerja, kita ini berduit banyak ya haram. Sekarang susah ya. Ada enaknya nggak dikira dia? Ada enaknya dari perbuatan lama dia. Dan ini suatu saat bisa menggoda dirinya kembali. Maka selama orang berusaha mencari keridhaan Allah, dia akan dilindungi dari zulumat-zulumat itu. Jadi begitu. Kemaksiatan punya zulumat, kemusyrikan punya zulumat, kekafiran juga punya zulumat. Ya. Jadi ada orang yang tadinya masuk ke dalam Islam, lalu kemudian dia mendapatkan banyak persoalan termasuk dengan orang-orang Islam. Orang ditipu ini segala macam. Lalu kemudian yang nolong dia adalah orang-orang yang berada di atas agamanya yang dulu sebelum dia masuk Islam. Itu yang mendekati dia, berbuat baik sama dia. Ada nggak yang kemudian orang gara-gara itu kembali ke agama lama? Ya, agamanya. Jadi godaan-godaan kekafiran itu selalu bisa muncul, bisa berbagai macam sebab. Kalau yang dicari keridhaan Allah, dia akan diselamatkan. Dia akan sadar. Ini bukan Islam tapi orang Islam. Yang salah bukan Islamnya tapi orang ini orang Islam tapi ini apakah Islam mengajarkan menipu? Enggak. Jadi yang salah Islamnya apa orangnya? Orangnya. Ya, jadi di buku saya bisa dinikan lagi rembulan di atap rumah. Itu salah satu kisah nyata yang saya tulis. Saya pernah sering menyampaikan. Jadi kita kadang-kadang bisa mengambil pelajaran. Jadi dia kembali kepada kemaksiatan yang dulu, bahkan bertambah lagi gara-gara dia dikecewakan oleh orang-orang yang tahu agama. Dikecewakan sama temannya, dikecewakan sama guru agamanya. Dia orang udah ngaji, melihat orang yang sesama ngaji, orang udah ngaji kayak gini, sampai ada trauma. Ada kemarin baru ngobrol-ngobrol sama teman dia ngomong, saya kalau udah dagang, sih nggak mau dagang sama orang yang udah ngaji. Saya dagang agak aneh-aneh gitu ya. Ini namanya traumatik banget ya. Dia ditipu sama orang-orang yang udah nggak. Alhamdulillah dia nggak ninggalkan ngaji ya. Alhamdulillah dia tetap ngaji. Alhamdulillah dia tetap istiqomah. Tapi ada trauma yang bahaya ini. Kalau seandainya ini tidak hati-hati, ini bisa ditunggangi setan ini. Dikecewakan sama orang-orang yang udah ngaji. Dulu di zaman dulu tuh ada istilah bisnis apa lagi. Kalau udah sama ikhwan itu, ini antum belum bayar kemarin. Apa? Ikhwan lagi ya, senjatanya aja disuruh apa lagi. Ya, ini utang dagangan numpuk sini ya. Jawabannya kalau datangnya selalu ikhwan lagi. Seolah-olah itu kalimat paling manjur ya. Untuk menyelamatkan dirinya dari tagihan. Ya kita nggak akan bahas terlalu panjang ya dalam hal ini. Tapi ini sekali lagi, ya. Mari tabah al sekali lagi, zulumat, kegelapan itu selalu ada. Kemusyrikan punya kegelapan, kekafiran punya kefasikan punya kegelapan. Dan kegelapan itu gak pernah hilang. Orang yang meninggalkan kemusyrikan bukan berarti dia akan kembali kepada kemusyrikan. Orang yang meninggalkan kekafiran juga belum tentu dia selamanya akan meninggalkan kekafiran. Ya, jadi ada salah satu di antara kita pernah saya sampaikan di salah satu majelis saya lupa. Teman kita dia ninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Dulu dia senang belajar ilmu termasuk ada salah satu ilmunya yang kalau dia amalkan itu dia nggak kelihatan sama orang. Jadi suatu ketika dia mengalami godaan, kekurangan ekonomi, kerja ini nggak berhasil segala macam. Dia tahu, dia udah belajar tauhid, dia tahu perbuatan musyrik. Jadi suatu saat akhirnya dia amalkan lagi. Amalan tadi, dia amalkan lagi amalan tadi, ya. Jadi dia mencuri di salah satu tempat, dia menggunakan ilmunya tadi supaya nggak kelihatan. Ilmu yang pernah dia pelajari. Padahal dia tahu itu musyrik, tapi gara-gara godaan ekonomi. Dan luar biasanya, saya katakan luar biasa. Ya bisa jadi dia percayaannya itu udah nggak full kayak dulu lagi. Ya, kalau dulu dia buat begitu betul-betul nggak kelihatan. Ini enggak, dia begitu masih kelihatan juga. Jadi dia nyolong,
Dia lakukan itu diharapkan orang yang ngelihat, orangnya cuma lihat dia nutupin badannya pakai sarung. Mau ngapain kamu? Alhamdulillah nggak sampai masuk penjara. Kemudian dia bertobat lagi dan mudah-mudahan istiqamah sampai sekarang. Ya, tapi yang saya mau bilang di sini bukan persoalan itu. Ya, jadi orang sudah meninggalkan kemusyrikan, apakah selamanya akan selamat dari kemusyrikan? Belum. Kalau kita lupa untuk mencari ridha, kita kembali pada persoalan. Ya, kita kembali kepada persoalan mencari keridhaan Allah. Ini adalah intisari daripada apa? Dari pada mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menyampaikan kebenaran, ya, digoda oleh berbagai macam hal. Orang berdakwah pun bisa digoda oleh berbagai macam hal. Misalnya dia ketemu dengan orang-orang yang keras, orang Khawarij, hampir salah kafir. Lalu tanpa sadar, karena dia nggak mau dianggap orang lembek, akhirnya dia juga menunjukkan sisi-sisi keras. Saya juga sebenarnya nggak senang. Saya juga sebenarnya sebel. Saya sebenarnya juga mau mengkritik dari pemerintah habis-habisan, ya, dan sebagainya. Nah, akhirnya nggak sengaja keceplosan juga. Karena dia bergabung dengan orang-orang dan dia merasa dirinya nggak mau dianggap orang yang lemah dan sebagainya, keluar apa yang sesungguhnya berada di luar keyakinan dia. Begitu juga ketika ada orang berdakwah, lalu dia mengabaikan sebagian di antara syariat Allah dengan alasan agar orang lain senang sama dia, bisa dia dakwahin dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, seandainya ada orang melakukan itu dengan cara tersebut, dia tidak mengabaikan syariat Allah. Mungkin dia hanya meninggalkan sebagian hal yang hukumnya sunnah saja untuk sementara waktu. Tapi dia ikhlas karena Allah, pelan-pelan dia akan kenalkan itu. Gak jadi masalah. Karena tujuannya tetap mencari keridhaan Allah. Tapi antara mencari keridhaan Allah dengan mencari keridhaan manusia, kadang beda-beda di. Benarkah dia tujuannya mencari keridhaan Allah atau nggak enak sama manusia saja? Kalau tujuannya karena nggak enak sama manusia saja, berarti yang dicari adalah keridhaan manusia, bukan keridhaan Allah. Itu saja mungkin sebagian di antara apa yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Di bagian untuk beberapa konklusi dari apa yang disampaikan di sini, silakan disampaikan setelah menggunakan adat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Baik, ikhwatul kiram, hadirun dan hadirat yang semua dimuliakan Subhanahu wa taala. Di sini kita masuk pada konklusi dan intisari dari apa yang telah disampaikan dari penjelasan para ulama, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat ke-13. Di antara hal yang mungkin sebagai tambahan kita masuk konklusi dan intisari yang terpenting dari pembahasan kita, bahwasanya mencari keridhaan Allah itu berarti kita harus berjalan di atas hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal pertama yang wajib kita ingat ya, bahwasanya ridha Allah itu perlu diminta. Salah satu di antara doa kita adalah ma ini as'aluka ridhaka wal jannah. Ini as'aluka ya Allah, aku mohon kepada Engkau ridhaka wal jannah, ridho kamu dan jannah. Dan gak ada di antara kita nih yang gak butuh doa tadi. Ya, jadi para nabi termasuk Nabi Sulaiman di beberapa tempat, bukan di satu tempat ya dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml. Fatabassama dhahika min qawlihi, ketika mendengar ucapan semut tadi, Nabi Sulaiman tersenyum, tapi kemudian beliau mengatakan Rabbi auzi'ni, ya Allah berikanlah aku kemampuan an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, untuk bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada aku dan kepada orang tua. Wa an a'mala sholihan ta'ala, agar aku dapat mengamalkan amal soleh yang Engkau ridhoi. Jadi menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi permintaan Nabi Sulaiman. Sekali lagi jangan lupa selalu minta ridho. Selanjutnya, perhatikanlah hal-hal yang bisa menyebabkan keridhaan Allah. Mungkin yang paling utama sekali yang sering dijelaskan oleh para ulama. Innallaha yarda lakum salatan. Allah meridhai kamu 3 hal. Apa? An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah semata-mata, 1, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya, ini harus diusahakan. Karena ini hal yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan yang ketiga, berpegang teguh pada tali Allah yang kemudian tidak berpecah belah. Jadi 4 elemen ini yang dalam sebagian hadis ditambahin ini di dalam riwayat Ahmad, antunasihu wa kamuri, menasihati pemerintah kita, menasihati orang-orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas diri kita di antara sesama kaum muslimin. Jadi 4 atau 5 ya. Nah, jadi menjaga tauhid, menjauhi kemusyrikan ya, berpegang teguh kepada kebenaran dan kemudian jangan berpecah belah. Ini elemen-elemen yang harus kita cari agar kita mendapatkan keridhaan Allah. Kasarnya kalau orang itu menodai tauhidnya, dia nggak akan mendapatkan ridha Allah. Kalau orang melakukan kemusyrikan, nggak akan mendapat ridha. Jadi juga kalau orang nggak mau berpegang teguh pada kebenaran, nggak akan dapat ridha Allah. Kalau orang hidupnya cuma cari ribut aja, nggak akan dapat ridha. Makanya saya sering bilang kita belajar mengaji bukan cari ribut. Ya, kalau keributan terjadi tanpa kita inginkan itu hal yang berbeda. Tapi jangan kerjanya senang cari keributan. Ya, jadi kita ngaji bukan cari lawan. Kita ngaji bukan cari lawan, bukan cari musuh, tidak. Ya, justru untuk menyatukan kaum muslimin. Amar ma'ruf nahi munkar tujuannya adalah mengajak kaum muslimin kepada kebenaran, untuk bikin orang marah dan seterusnya. Dan kemudian menasihati pemimpin. Nah, di antara hal yang menyebabkan Allah ridho, mungkin hal yang sering kali abai dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang Allah sebutkan keridhaan di dalamnya. Contohnya misalnya ridho Allah fi ridho walidain, sakhatullah fi sakhatil walidain. Ini lafaz yang saya pilih ya. Ini yang dijelaskan di dalam Islam walaupun hadirin ya. Jadi lafaz yang saya pilih bukan sukhun tapi sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah itu dengan keridhaan orang tua, marah Allah dengan marah. Betapa banyak di antara kita
jangan lupa mencari keridhaan orang tua. Ya, di antara kita yang mungkin rajin ngaji, rajin belajar, tapi lupa mencari keridhaan. Mencari keridhaan orang tua adalah merupakan amal sholihin, amal soleh. Dicontohkan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in. Dijelaskan panjang lebar oleh Imam Az-Zahabi di dalam Al-Kabir. Ini pekerjaan orang-orang saleh. Kadang-kadang mungkin semangat yang berlebihan mencari ilmu, semangat berlebihan untuk berdakwah, saya sering mengatakan begitu dan sudah diingatkan juga oleh para ulama. Kita kadang-kadang lalai bahwa kita punya dua orang tua, ya, yang wajib kita berbakti kepada keduanya dan itu tidak akan terhenti sampai akhir hayat. Maka saya sering mengingatkan sebelum di antara kita menyesal kita tidak pernah berbakti kepada kedua orang tua, maka segeralah ingat ya, Allah gak mungkin ridho kalau orang tua kita gak ridho kepada kita. Karena di dunia ini gak ada satupun makhluk yang mendoakan kita paling tulus lebih daripada orang tua. Bagaimanapun kita dan dimanapun, setelah mereka tidak ada, maka tidak ada lagi manusia yang tulus. Bagaimana pasangan hidup kita itu terbatas. Sebelum dia dapat pasangan, jadi pasangan kita, dia merupakan kita, betul. Setelah suatu saat ada orang yang nggak menjadi pasangannya lagi, apakah terus nggak akan secara terus? Belum tentu, kan begitu. Tapi orang tua tidak ada putusnya semacam. Kita saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala yang seumur hidup kita selalu mencari keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada waktu untuk pertanyaan? 2 menit. Ya, masih ada waktu untuk pertanyaan. Silakan bagi yang mau bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa jadi perpanjangan dari pembahasan yang belum dibahas. Ridho orang tuanya, Pak. Ya, silakan. Ridho ibu atau ridho bapak mana yang lebih afdal? Masya Allah. Ridho ibu sama ridho orang mana yang lebih afdal? Sebenarnya tidak ada kata lebih afdal. Jadi ridho keduanya harus kita jaga. Bisa jadi seseorang mungkin bertanya kalau suatu saat misalnya ada keridhaan di antara keduanya yang berkeburukan. Keduanya yang satu ridho, yang satu lain, mana yang lebih didahulukan. Ya. Kalau ketika mereka itu satu ridho, satu enggak ridho, kita lihat apakah yang tidak ridho dalam ketaatan kepada Allah, apakah yang ridho dalam ketaatan kepada Allah. Kalau yang tidak ridhonya meskipun itu ibu, dia tidak ridho, tapi dia tidak ridho dalam ketaatan kepada Allah, ya itu bapak, karena bapaknya dalam kebenaran. Kalau ibunya yang benar ya ibunya, kalau sama-sama benar gimana? Ya sama-sama benar ya. Ini persoalan yang sama-sama bukan haram, tapi bapaknya ridho, ibunya tidak ridho. Para ulama sering menjelaskan ada persoalan-persoalan di dalam hidup ini yang sering kali kita pertanyakan, padahal sebenarnya ada jalan menuju perdamaian. Ya, orang sering mengatakan mana yang dahulukan nih, ya, suami atau orang tua. Seolah-olah dua-duanya kalau sudah nggak bersetuju berarti nggak bisa diakurkan, kan itu. Soalnya kan gini, ibu nggak setuju, bapak setuju. Waduh, ibu nggak setuju nih, ibu kan lebih harus ditaat. Nah, coba ditemukan dulu ya, ibu, bapak, yuk kita diskusi mana. Ya, bapak nggak setujunya kenapa? Ayo bapak setujunya kenapa? Ibu setujunya nggak kenapa? Ya, setelah didiskusikan belum tentu sikapnya akan sama. Setelah mendapatkan penjelasan, oh gitu, kalau gitu sih nggak apa-apa. Berarti nggak ada pertentangan ya. Ya sekali lagi, jangan mempertentangkan sesuatu yang belum tentu keduanya bertentangan. Jadi jalan pertama dulu, ternyata itu tidak bertentangan, ya sudah. Tapi konteksnya sekali lagi, ketika ditanyakan mana yang lebih afdal, tidak ada yang lebih afdal. Tapi ketaatan kita kepada ibu memang jauh lebih besar tuntutannya daripada ketaatan kepada bapak. Nah, dengan 3 kali lipat lebih besar seperti yang disebutkan dalam banyak hadis Islam. Ya. Sekali lagi, itu bukan menunjukkan kita harus mempertentangkan antara ketaatan kepada ayah dan kepada ibu. Tapi yang sering dijelaskan oleh para ulama, kalau kita durhaka kepada ibu, itu biasanya 3 kali lipat daripada kita durhaka kepada bapak. Kira-kira begitu.
Ibu nyuruh kita nggak mau, dosa kita, dosanya 3 kali lipat daripada kalau itu disuruh di bapak kita. Kira-kira seperti itu. Ini bukan untuk dipertentangkan ketika keduanya memerintahkan kita. Nah, kalau sekali lagi kalau keduanya memerintahkan kita harus dilihat ya, mana yang kalah, hakim siapa yang di atas kebenaran. Kalau ibunya yang di atas kebenaran, yang diikutin. Kalau bapaknya yang di atas kebenaran, ya bapaknya diikuti. Ngomong. Ada yang lain? Cukup. Udah cukup. Satu tapi banyak. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi bagian daripada kebaikan kita. Sekali lagi kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mengamalkan kita kepada ada di dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.